Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, merupakan kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Merupakan kewajiban kita adalah selalu melakukan amal-amal ikhlas beribadah kepada Allah. Ini kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap Allah, Rabb pencipta kita. Kemudian dengan bersyukur dan meningkatkan ibadah, kita akan mendapatkan nanti keberkahan dan cinta dari Allah. Ini sudah janji Allah. Siapa yang bersyukur, beribadah kepadaku, maka cintaku akan kuturunkan kepadanya dan akan memelihara dia dimanapun dia berada. Kemudian sebagai rasa cinta kepada Allah, kita mengikuti cara ibadah Rasulullah. Jadi cinta Allah, cinta Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, karena kalian bersyukur kepada Allah, kalian beribadah terus kepada Allah untuk mensyukuri segala nikmatnya, maka ikutlah cara aku bersyukur dan beribadah. Ini kuncinya adalah kunci cinta itu kepada Allah, kepada Rasulullah, beribadah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, kajian Ahad kita akan mengambil tema ataupun judul bahaya dosa ghibah. Kenapa kita ambil ini? Karena ghibah ini sekarang sudah jadi menu, sudah jadi buah bibir, sudah jadi pemanis suatu majelis sekarang ini. Sebetulnya dari dulu. Jadi seperti kata Ibnu Qayyim, berapa banyak engkau melihat orang-orang yang, ini Ibnu Qayyim mengatakan ini, orang-orang yang selalu beribadah, menghindari syubhat-syubhat, menghindari mengikuti hawa nafsu. Ini Ibnu Qayyim mengatakan, menghindari mengikuti hawa nafsu, tapi engkau melihat lidahnya, yafri fi a'radin al-ahya wal amwat. Lidahnya ringan untuk mempermalukan, menceritakan, menggibah orang hidup dan orang mati. Ini Ibnu Qayyim mengatakan ini. Ibnu Qayyim mengatakan dalam
kitabnya ada wadawa, obat dan penyakit. Jadi penyakit ghibah ini, kenapa kita ambil judul ini? Karena memang ini yang menjadi bahaya sekarang ini. Islam ini datang untuk membawa apa? Selamat, damai, aman. Islam. Tapi kalau ghibah inilah sumber perpecahan, sumber keberantakannya masyarakat, sumber ketidakharmonisannya hubungan antara sesama manusia. Ghibah ini. Dan ghibah ini muncul. Kenapa ghibah itu muncul? Dia muncul karena rasa hasad dan merasa lebih hebat sendiri dari orang lain. Ini yang judul kita ini, kita akan ulas sedikit-sedikit di dalam tafsir surah Al-Hujurat mulai dari ayat 11 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini pangkal-pangkal ghibah ini. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhor, jangan mencela, jangan menghina, jangan melecehkan, jangan merendahkan. La yaskhor. Jadi kalau yaskhor ini udah pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh, awal Rusul. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal di darat, perintah Allah, wahyu Allah, wasna'il fulki biwahyina, buat kapal wahai Nuh dengan wahyu dari kami. Jadi arsitek kapal itu dari dulu sampai sekarang yang mengajarkan membuat kapal Allah. Makanya kita nikmat yang ada sama kita kembali kepada Allah. Urut aja dari kita, orang tua kita, kakek kita, terus sampai Nabi Adam. Yang mengajarkan semua ilmu adalah Allah. Termasuk arsitek, cara membuat kapal, bagaimana dia supaya seimbang, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Ketika kapal sudah selesai, kaumnya yaskhor, mengejek, mencela, mencemooh, mencemeh Nabi Nuh. Apaan ini, gila kau Nuh? Itu mereka bilang, gila kau, bikin kapal di darat. Yaskhor di sini, hai orang-orang yang beriman, ini sesama mukmin ini. La yaskhor qaumun min qaumin, janganlah saling ejek, saling hina, saling bully di antara kalian. Karena itu sumber perpecahan, kebencian. Sumber kebencian. Dan itu adalah timbul karena hasad. Hasad. Orang jadi, orang benar, orang naik pangkat, orang ini dihasati, dibully, diejek. Dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kejelekannya, diceritakan. Seolah-olah orang tadi tidak pernah baik. Tidak pernah baik.
nggak pernah menceritakan kebaikannya, apalagi keberhasilannya. Asa ayyakunu khairam minhum. Nih jarang dipikirkan oleh orang-orang yang tukang ejek. Bisa jadi orang yang kalian ejek itu, orang yang kalian jelek-jelekkan itu, orang yang kalian olok-olok itu lebih baik dari kalian yang mengolok-olok. Yang pertama mengejek itu siapa? Iblis. Diejeknya Nabi Adam. Sudah diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia mengejek. Apa ini sujud? Dia jelek. Dia lebih jelek dari saya. Kenapa kepada orang yang lebih jelek saya disuruh sujud? Saya lebih gagah. Nah, ini dia sumber daripada olok-olok itu, merasa lebih gagah. Tidak merasa bahwa dia kegagahannya, kekayaannya, kepintarannya, kecerdasannya sumbernya dari Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Nggak bisa kita katakan saya hebat. Nggak ada yang hebat kecuali Allah yang membuat kita, memudahkan kita untuk begitu. Nah inilah kadang-kadang ini yang tidak. Asa yakunu khairam minhum. Bisa jadi yang kalian jelekkan itu lebih baik dari kalian. Begitu Nabi Nuh. Mereka jelek-jelekkan Nabi Nuh buat kapal di daratan. Ternyata Nabi Nuh itulah yang lebih cerdas, yang lebih ini karena ilmunya datang dari Allah. Datanglah hujan badai hingga terjadi banjir. Mereka tidak bisa apa-apa. Nabi Nuh tertawa-tertawa masuk ke kapalnya. Selamat Nabi Nuh. Yang mengejek celaka, tenggelam. Itu dia, asa ayyakunu khairam minhum. Mereka lebih baik dari kalian. Kenapa diejek? Kenapa dibully? Kenapa dijelek-jelekkan? Kenapa dicemeh, dicaci? Wala nisa'um min nisa'in. Dan jangan juga wanita-wanita mengejek-ejek, menjelekkan, merendahkan wanita-wanita yang lain. Di sini didahulukan laki-laki. Karena sekarang yang banyak kelihatan viral di medsos itu laki-laki yang banyak mengejek. Kita harus akui dan kita kalau ikut-ikutan bertobat segera kepada Allah sebelum nanti bahaya mengejek-ejek ini kita tampakkan berikut melalui hadis-hadis. Wala nisa'um min nisa'in. Pokoknya yang namanya manusia, yang namanya wanita, laki-laki jangan saling ejek. Semua nikmat dari Allah. Kalau dia kaya dari Allah. Kalau kau apa adanya dari Allah, itulah yang paling bagus. Jangan tumbuh hasad, akhirnya kita menjelek-jelekkan orang lain supaya kita lebih hebat. Padahal ini kalau kita sadar, padahal orang lain itu lebih baik dari kita. Dia enggak menjelek-jelekkan orang. Itu sudah lebih baik jauh dari orang yang menjelek-jelekkan supaya orang lain juga menjelek-jelekkan. Wa asa ayyakunna khairam minhunna. Bisa jadi wanita-wanita yakunna. Tadi yakunu itu laki-laki. Sekarang yakunna. Bisa aja wanita-wanita yang dijelekkan oleh wanita lain tadi khairam minhunna. Lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan itu. Wala talmizu anfusakum. Jangan juga kalian mencela diri kalian. Jangan mencela diri kalian. Tapi bersabarlah. Terimalah apa yang dikadarkan oleh Allah kepada kita. Terima. Jangan gara-gara kita begitu
kita benci kepada orang yang lebih hebat dari kita. Tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Di antara yang menjelek-jelekkan ini, antara lain menyerang orang dengan apa? Memberi gelar-gelar yang dibenci oleh orang yang dijelek-jelekkan. Dikasih gelar binatang lah, dikasih gelar hewan lah, dikasih gelar ini banyak, sudah tersebar sekarang banyak. Padahal gunanya tidak ada kalau dipakai ini. Kalau kita memakai akal kita tidak ada gunanya. Daripada menjelek-jelekan orang, capek-capek, lebih bagus menjelekkan diri sendiri dan bertobat kepada Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah karena semuanya sumber hanya dari Allah. Musibah terjadi izin Allah. Harta banyak dapat izin Allah, semuanya dari Allah. Jadi jangan menjelek-jelekan orang, nanti lama-lama itu membawa kita hasad kepada nikmat Allah. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Orang yang melakukan ini tidak mau tobat, itu disebut di sini fusuk. Dia fasik, melakukan dosa-dosa. Ini dosa besar ini, menjelekkan orang, apalagi sesama mukmin, sesama muslim, ini dosa. Dia sudah diberikan oleh Allah hidayah iman, tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya, melemahkan keimanannya. Dengan apa? Dengan melakukan menjelek-jelekkan orang lain. Padahal semua nikmat, ingat, semua nikmat yang diperoleh orang itu yang kita jelekkan, yang kita peroleh adalah hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Jangan kita menjelekkan orang karena kita hasad. Dia kaya, banyak ini, pangkatnya naik terus, semuanya terus. Jangan kita jelek-jelekkan. Dan kita ajak orang lain menjelekkan, jangan sama sekali. Amal lam yatubu. Siapa yang tidak mau kembali kepada Allah, berhenti untuk menjelek-jelekkan orang lain. Amal lam yatub. Siapa yang tidak mau tobat, kembali kepada Allah. Tobat itu kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah. Allah Maha Tawwab, Tawwabur Rahim. Allah Tawwabur Rahim. Kita bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosa kita akan diterima oleh Allah. Karena Allah itu Tawwab, selalu menerima taubat hambanya sebelum pintu taubat tertutup. Sebelum pintu taubat tertutup. Kalau sudah di sini, di kerongkongan, sudah sakaratul maut, tidak ada jalan lain kecuali maut, tidak ada lagi taubat. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu ketika Allah tenggelamkan dia sudah berada di tengah laut. Menurut akal dia, menurut kebiasaannya, kalau sudah begitu nggak ada yang menyelamatkan dia. Di situ dia bertobat. Itu sudah di sini nyawanya. Nggak ada lagi penyelamat. Dia bilang apa? Saya bertobat sekarang. Saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Allah tidak menerima tobatnya. Al-an, sekarang kau bertobat karena menurut kau tidak lagi ada jalan untuk selamat. Malah dia bilang, saya bertobat, saya orang-orang yang muslimin. Dia tahu bahwa pengikut Bani Israel, pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun adalah kaum muslimin. Cuma karena dia merasa angkuh, merasa dialah Tuhan, dialah yang menciptakan sungai Nil, dialah yang menciptakan Mesir, pemiliknya Mesir, dia katanya, wa ana rabbukumul a'la, kan ada dalam Al-Quran, sayalah
Rabb kalian yang paling tinggi, bukan Rabbnya Nabi Musa, bukan Rabbnya Musa. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang-orang yang tidak mau tobat, tidak mau menyesal, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau berhenti untuk menjelek-jelekkan orang lain, fa ulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Kalau sudah zalim meninggal dalam keadaan zalim, tidak ada tempat kembali kecuali neraka. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni. Hai orang-orang yang beriman, tadi juga hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat ini, dua ini kepada orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitabullah Al-Qur'an, beriman kepada hari akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu artinya jauhilah. Jadi jauhilah katsiran minaz zanni. Jauhilah prasangka buruk. Jadi tadi timbul menjelek-jelekan orang karena selalu di otaknya itu kotor. Kotor terhadap nikmat Allah, kotor terhadap ilmu Allah, kotor kepada kebijaksanaan Allah, menurunkan rezeki, menurunkan apa saja kepada hambanya, kotor hatinya, kotor juga kepada orang-orang yang dia jelekkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni. Di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya karena suudzon ini termasuk sumber daripada kerusakan hubungan manusia sesama manusia dan kerusakan hubungan seorang hamba dengan Allah Rabbnya. Itu kalau suudzon itu jelek sangka, buruk sangka, pikirannya selalu negatif, pikirannya kotor. Istilah sekarang apa? Piktor. Pikiran kotor namanya ini. Janganlah, jauhilah. Ini coba. Jangan mencoba pun tidak boleh di sini. Jauhi. Apabila datang pikiran kotor di kita untuk menjelek-jelekan orang, untuk memprasangka buruk kepada orang, jauhi dia. Jauhi, dekati kebaikan-kebaikan. Nah ini dia. Jauhi, dekati kebaikan-kebaikan. Iyyakum wazzan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum. Ini kalau iyyakum di dalam hadis, jauhilah, jangan sama sekali lakukan, jangan sama sekali kerjakan. Iyyakum. Hai kaum mukminin, hai umatku, iyyakum wazzan. Jangan lakukan zon, buruk sangka. Jangan lakukan zon atau buruk sangka. Fa inna zanni akdzabul hadisi. Nah, ini dia. Karena duga-duga buruk sangka itu akdzabul hadisi. Akdzab di sini superlatif degree. Akdzab adalah yang paling bohong, yang paling tidak benar. Hadis, kejadian, cerita yang paling tidak benar, itu zon, paling tidak benar. Jadi jauhi dia, jangan sama sekali. Syukuri Allah, itu lebih bagus, jauh lebih bagus. Bersyukur kepada Allah. Apa saja yang datang kepada kita, itulah yang lebih baik.
Apa saja yang datang dari Allah itulah yang lebih baik. Biar kita tidak menjelekkan orang, tidak berprasangka buruk kepada orang. Akdzabal hadis wala tajassasu, ini hadis Rasulullah. Di sini juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena berburuk sangka baik kepada Allah, baik kepada manusia, kepada siapa-siapa berburuk sangka. Az-dzan itsm adalah dosa. Kalau dosa, kita yang menanggung akibatnya. Kita yang menanggung akibatnya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Di sini memata-matainya adalah mencari-cari kejelekan orang lain supaya dijelek-jelekan, diceritakan kepada orang lain supaya orang itu tetap jelek di mata orang lain. Ikut dia sama-sama ngajak orang lain. Yang begini kerja siapa? Kerja setan dan iblis. Mengajak orang kepada kejahatan itu kerja setan. Dari dulu, dari dia dikeluarkan dari surga sampai sekarang, sampai nanti masuk neraka dia. Kerjanya cuma ini, mengajak orang kepada kejelekan, mengajak orang berburuk sangka, mengajak orang kepada apa? Menjelek-jelekan orang yang lain supaya kacau, supaya berantem. Kalau sudah berantem menjadi temannya setan. Berantem saling bunuh-bunuhan. Ini bunuh yang ini bunuh yang ini. Itu satu orang. Kalau sudah keluarga saling bunuh-bunuhan, taur-tauran. Itu apa namanya? Kalau sudah ada bunuhan, tidak ada tempatnya. Orang yang membunuh tidak ada tempatnya kecuali neraka. Khalidina fiha. Kekal mereka di sana. Jadi yang membunuh seorang muslim gara-gara menjelek-jelekkan, gara-gara hasad, gara-gara iblis mengajak berperang, walaupun dia muslim, membunuh muslim, masuk neraka, tidak akan keluar. Ini surat An-Nisa mengatakan begitu. Man qatala wa yaqtul mu'minan muta'ammidan, yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja dia membunuh. Itu kan sengaja namanya. Marah. Ini diasut oleh setan. Oh, begini terus. Satu kaum dengan yang kaum berbunuh-bunuhan. Terjadi sekarang sangat-sangat mudah bagi orang untuk membunuh. Gara-gara uang 300.000 membunuh. Gara-gara nggak dikasih uang untuk jajan, untuk beli narkoba, dibunuh. Sekarang mudah. Ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat antara lain dalam hadis Rasulullah. Banyak terjadi pembunuhan. Mudah bagi orang sekarang untuk membunuh. Orang mau naik pangkat, orang mau jadi kaya, hasad dia, dibunuhnya orang itu. Dicarinya yang membela dia. Ini banyak terjadi sekarang, banyak terjadi sekarang. Jadi ini gara-gara apa? Setan masuk di situ, iblis masuk di situ supaya kita masuk ke dalam neraka beserta dia. Karena dia setan iblis ini tempatnya tidak ada tempatnya yang lain kecuali neraka. Khalidina, kekal di neraka. Kalau sudah kekal ya enggak keluar. Kalau pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku kefasikan yang lain, itu masih dikeluarkan oleh Allah. Ini khalidina, ini janji Allah. Al-Quran yang mengatakan. Kalau dapat azab, dapat laknat dari Allah, jauh dari rahmat Allah, sudah kekal, dapat azab yang besar. Wala tajassasu, jangan kalian saling mengintai-intai salah seorang di antara kalian dengan yang lain dengan maksud untuk
menjelek-jelekkan orang, mencari berita-beritanya yang jelek untuk diviralkan. Ini sekarang begini, cari berita-berita yang jelek untuk diviralkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Di sini topik kita. Janganlah menggibah ba'dukum ba'da. Sebagian dari kalian menggibah yang lain, saudaranya yang lain. Gibah ini itu biasanya dilakukan dalam keadaan ghaib. Jadi gibah itu datangnya dari ghaib. Ghaib itu tidak diketahui oleh orang yang digibah, digosip, digibah, dijelek-jelekkan, sejelek-jeleknya diceritakan kepada orang lain. Orang lain juga ikut. Nah, ini sekarang ini yang banyak terjadi, makanya jadi menu ini sekarang ini. Ada yang mengatakan menjadi apa? Jadi fawakih al-majlis. Jadi buah-buahan segarnya majlis sekarang ini gibah ini. Gibah ini didefinisikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Muslim. Al-ghibah, kau menyebut-nyebut saudaramu kejelekannya yang dia tidak mau mendengar itu kalau dia mendengar langsung. Ini saudara muslim yang digibah ini. Zikruka akhaka ma yakrah. Engkau menyebut-nyebut, menceritakan keadaan saudaramu sedangkan dia benci untuk kau ceritakan yang demikian. Ini ghibah. Bahaya ini, bahaya. Di hari kiamat nanti, siapa yang mengintai-intai, yang mencari-cari kesalahan orang untuk diceritakan, dijelek-jelekan, di hari kiamat ngeri, akan dituangkan di telinganya cairan besi panas. Coba bayangkan, di telinga dituangkan cairan besi panas. Masuk air biasa aja sudah susah kita, masuk besi panas. Dalam hadisnya itu al-anuku, dituangkan besi panas di sini untuk dia rasakan bagaimana dia mendengar-dengar berita jelek orang untuk dia ceritakan, digibahkannya kepada orang. Ini bahayanya, ini bahaya. Kemudian Rasulullah SAW ketika Mi'raj digambarkan oleh Allah kepada beliau itu bagaimana orang yang menggibah, bagaimana orang yang menggibah, jeleknya menggibah itu. Ditampakkan kepadanya orang yang mencabik-cabik lehernya, mencabik-cabik dadanya, mencabik-cabik bagian samping badannya. Kemudian sudah cabik, dimakannya itu daging-daging yang cabik. Itu dia, dimakannya. Siapa ini? Rasulullah bertanya Jibril. Karena tour leadernya Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu Jibril. Siapa ini? Ini orang yang selalu menggibah saudaranya. Menggibah saudaranya. Suatu ketika Rasulullah berjalan bersama sahabat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Saking ngerinya ini. Suatu ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Muncullah bau yang tidak pernah tercium oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada mereka. Ini hadis sahih. Tahukah kalian bau apa yang muncul ini? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Ini baru pertama kami cium ini. Ini yang namanya syariat itu begitu. Disaksikan oleh sahabat, diriwayatkan oleh sahabat. Ini adalah bau busuk, bau tengi, bau yang memuakkan
dari orang-orang yang menggibah antara salah satu kalian di antara kalian. Coba bayangkan. Bau. Orang penggibah itu kalau dia tahu bau badannya busuk, dia akan cepat-cepat kembali kepada Allah. Kalau dia tahu nanti di yaumul kiamah telinganya akan diini, makanya perlu kita mengingatkan orang-orang yang penggibah, yang pelaku dosa-dosa apa, kita ingatkan, fadzakir, kita ingatkan. Kita hanya tugas kita mengingatkan. Makanya kajian itu biar berulang-ulang, asal kita selalu ingat kepada Allah. Ingat bahwa kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk ghibah ini. Ghibah ini sangat banyak dilakukan. Imam Malik, tahu Imam Malik? Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas. Dia mengatakan, ini dia diriwayatkan secara sahih. Saya menjumpai satu kaum, mereka itu dalam keadaan tenang. Imam Malik meriwayatkan begitu, dalam keadaan tenang. Tidak pernah menceritakan uyub, kejelekan orang lain. Tenang mereka hidupnya. Suatu kota begitu. Saya menemukan suatu kota, orang-orang tidak pernah menceritakan kejelekan orang lain, mereka tenang. Begitu mereka menceritakan kejelekan orang lain, maka hidup mereka penuh dengan kejelekan. Coba bayangkan, terbalik. Apakah tidak sadar orang-orang yang banyak bergibah? Tapi sebaliknya katanya, saya melihat orang lain di kampung itu, ada orang lain yang menjelek-jelekan orang lain, tapi mereka tidak menggibah. Banyak aib mereka maksudnya, tapi mereka tidak menggibah orang. Maka mereka akan tenang. Coba bayangkan, tidak menggibah akan tenang. Ada hadis sahih yang mengatakan begini, siapa yang manjalasa fi baitihi walam yaghtab unasan, siapa yang duduk di rumahnya tidak menggibah orang lain. Jadi cara menghindarkan gibah itu jangan terlalu banyak kumpul-kumpul, kecuali kumpul di pengajian. Kumpul-kumpul ngerumpi, kongko-kongko, minum kopi, itu banyak yang membawa hal apa? Cerita. Kalau ceritanya baik-baik belum apa-apa, nanti cerita itu akan panjang-panjang, ujungnya itu yang bahaya. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, kalau di majelis kita banyak terjadi ghibah, apa segala macam, kita banyak membaca kafarah majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tadi itu salah ya Allah, aku sadar yang tadi salah. Tadi ketika kami lakukan, kami tidak sadar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanya di sini wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, yang tidak tobat dari ghibah, yang tidak tobat dari menjelek-jelek orang, zalim dia. Tapi kalau kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, insyaallah Allah akan menghapuskan kejelekan-kejelekan tadi. Tapi usahakan jangan banyak-banyak ngerumpi, kumpul-kumpul, karena banyak kalam, banyak salah, banyak dosa. Nah, itulah pegang itu. Siapa yang banyak kalamnya, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Makanya Rasulullah mengajak kita untuk istighfar terus. Lidah ini jangan pernah tidak basah dengan
astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini di rumah Rasulullah kita ceritakan. Jadi tadi siapa yang duduk di rumahnya tidak menggibah orang lain, dia dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah, itu rezekinya dijamin oleh Allah, kelapangan hidupnya dijamin oleh Allah. Apabila dia meninggal tadi di rumahnya dengan niatnya untuk tidak menggibah orang, tidak ikut viral-viralan, dia dijamin oleh Allah kalau dia meninggal masuk surga. Dominan ala Allah, jaminan. Jadi dominan itu sudah di bahasa Indonesia kan jaminan. Dijamin oleh Allah masuk surga. Coba bayangkan bahaya ghibah itu. Kalau kita berniat tidak mau ikut-ikutan, duduk aja di rumah, duduk di rumah. Manjalasa fi baitihi, yang duduk di rumahnya karena dengan niat supaya tidak ikut-ikutan. Tapi di rumahnya jangan duduk begitu aja, tidak. Ibadah. Ikut-ikutan, bergibah, ikut-ikutan cerita orang, menjelek-jelekan orang, padahal kita juga jelek. Kita juga jelek. Ada seorang namanya tabi'in. Seorang tabi'in. Tabi'in itu mengatakan begini. Kalau orang-orang tahulah dosa itu berbau, ini dia yang dia katakan. Kalau orang tahu bahwa saya ini melakukan dosa dan dosa yang saya lakukan berbau, tadi bau busuknya tidak karu-karuan. Ketika sahabat diceritakan oleh Rasulullah bahwa bau busuk daripada ghibah, dosa-dosa ghibah itu sangat bau, maka tidak akan ada orang yang mau duduk di dekatku. Ini tabi'in ini. Tabi'in yang mengatakan begitu. Jadi kalau dosa itu berbau, ini karena kita masih dikasih oleh Allah tutup kesalahan-kesalahan kita, makanya dosa kita tidak dibikin Allah berbau. Karena nggak ada orang yang mau duduk di dekat kita, mau ngomong dengan kita pun nggak ada. Karena bau, dosa kita banyak, termasuk dosa ghibah ini nggak ada yang tidak ikut-ikutan, tidak ada. Sekarang ini. Coba, ini Rasulullah menggambarkan. Jadi biografinya Rasulullah itu tidak ada yang lebih bersih, tidak ada yang lebih paten daripada biografi Rasulullah. Di rumahnya sendiri terjadi ghibah ini dengan Aisyah. Tapi Aisyah bukan penggibah. Tapi ini menunjukkan apa? Bahaya ghibah itu digambarkan oleh Rasulullah ketika Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita itu sama dengan ibu kandung kita, ummul mukminin. Jangan kita jelek-jelekan ibu kita. Orang yang menjelek-jelekan Aisyah sama dengan menjelek-jelekan ibu kandungnya. Ummul mukminin, ibunya orang-orang mukminin radhiyallahu anha. Jadi kalau ada yang menjelek-jelekan Aisyah sampai mencela-cela Aisyah, menuduh Aisyah berzina, itu sama dengan dia menuduh ibunya berzina. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan istri Rasulullah yang namanya Sofia. Tahu kan ada nama Sofia istri Rasulullah. Pas rezekinya Sofia, Sofia ini adalah putri daripada orang Yahudi yang menjadi tawanan Rasulullah, bagian Rasulullah, dan Rasulullah menawarkan, kau mau jadi istriku? Sofia mau jadi istri Rasulullah. Sofia ini perawakannya pendek, tapi wajahnya cantik. Dicemburuilah sama Aisyah radhiyallahu anha. Kan tahu sendiri Aisyah radhiyallahu anha banyak cemburunya dia. Sampai kepada Khadijah pun cemburu dia, padahal nggak ketemu. Kepada Khadijah cemburunya bagaimana? Rasulullah saking cintanya Khadijah selalu cerita
Cerita kepada Aisyah, kepada yang lain-lain. Khadijah. Hormat banget. Sampai sudah meninggal. Sampai di Madinah kejadiannya. Khadijah kan meninggal sebelum hijrah. Apa kata Aisyah? Gak ada cerita lain kecuali Khadijah. Dia cemburu sebetulnya. Karena Aisyah terkenal. Cerita-ceritanya banyak cemburu. Apa katanya? Hasbuka. Hai Rasulullah, Nabi Allah, hasbuka min Sofia. Cukuplah engkau tahu siapa Sofia. Dalam riwayat lain, innaha qasirah. Dia pendek. Coba cuma begini nih. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, kalau kata-katamu tadi tentang menggibah Sofia, coba ini kecil ini, tapi menurut Rasulullah, kalaulah kalimatmu tadi yang meremehkan ataupun menginikan Sofia pendek, dicampakkan ke dalam laut itu luas itu. Lautan itu sangat luas dan lautan itu dirancang diciptakan oleh Allah. Tahan semua bakteri-bakteri, bangkai masuk, bangkai tidak berbau, semuanya jadi steril di sana. Apa itu? Kalaulah kata-katamu tadi, ini ringan ini menurut kita ini, dibuang ke dalam laut, dicampakkan ke dalam laut, maka kata-katamu akan merubah, merusak, mencemarkan lautan. Bahayanya gibah, dosa gibah ini. Lautan yang luas itu kalau dimasukkan gibah-gibah manusia ke sana dicampakkan, ini hadisnya hadis sahih. Dicampakkan ke sana, lautan akan apa? Rusak, tercemar. Coba bayangkan ini. Bahaya. Gibah ini bahaya. Ini di rumah Rasulullah ini. Jadi tidak ada yang disimpan-simpan biografi itu, tidak ada. Kalau biografi orang lain, pemimpin-pemimpin lain yang kita katakan baik, yang kita katakan ini hebat, banyak yang ditutup-tutupi. Yang jelek-jeleknya enggak pernah diceritakan. Yang bagus-bagus diedit-edit. Diedit-edit, kemudian sudah diedit, ditunjukkan lagi sama ininya, keluarganya, apanya semuanya. Dirembuk-rembuk. Nah, ini udah bisa dicetak. Kalau Rasulullah tidak, semuanya diceritakan, apa saja diceritakan. Ini dia keaslian Islam itu ini. Ini dia kemuliaan Rasulullah. Ini dia amin Rasulullah. Terpercaya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berkamuflase, tidak pernah bersandiwara. Apa yang ada diceritakan oleh semua sahabatnya. Semua sahabatnya boleh bercerita. Rasulullah tidak pernah melarang sahabatnya untuk menceritakan apa saja yang terjadi pada dirinya. Tidak pernah, sama sekali. Dan tidak pernah benci kepada sahabat yang menceritakan apa saja yang dimampu oleh Rasulullah, tidak mampu oleh Rasulullah. Semuanya diceritakan. Ini coba bahayanya gibah di rumah Rasulullah. Tapi bukan berarti Aisyah penggibah, tidak. Ini maksudnya Rasulullah menceritakan ini kepada umatnya, bagaimana bahayanya gibah itu. Lautan luas pun bisa hancur, tercemar, kotor gara-gara sekata gibah. Apalagi ribuan kata. Terus sekarang penyakitnya apa? Kita bergibah, kita viralkan. Yang ini memviralkan lagi. Berapa miliar orang yang menggibah gara-gara kita. Itu nanti tanggungan kita. Makanya Rasulullah mengatakan begini, apa katanya? Kalaulah di antara kalian ada mazlamah, suatu kezaliman yang dilakukan kepada orang lain berupa menggibah saudaranya, menjelek-jelekkan saudaranya, mencemarkan nama baiknya, min irdihi di situ adalah nama baik, kewibawaannya dijelek-jelekkan, ataupun dari yang lain-lain yang kita jelek-jelekan,
maka falyatahallalhu al-yaum. Sekarang selama di dunia ini selesaikanlah itu, halalkanlah itu. Cara menghalalkannya bisa minta maaf. Kalau tidak bisa minta maaf, takut lebih ngeri. Lebih ngeri lagi kalau teman-teman, maaf ya, saya sudah menggibah kamu. Oh, bahaya ini. Bahaya benar ini. Maaf ya, saya sudah menggibah kamu. Makanya kalau hari lebaran itu, kalau ada yang bilang mau maaf, itu tidak salah, bukan bid'ah itu. Itu cara lain, antara lain cara kita minta maaf kepada dia karena kita sudah menggibah dia walaupun dia tidak tahu, tapi kita tahu. Itu bukan bid'ah itu. Yang mengatakan itu bid'ah ya kita tidak bilang itu dari Rasulullah. Kita hanya suatu cara, bagaimana caranya supaya cara lain meminta maaf kepada orang yang tadi kita ketemu di waktu lebaran. Walaupun dia sekali setahun, karena sudah begitulah, tidak ada masalah. Cara pertama, halalkan dia sebelum nanti dia jadi membesar di hari kiamat. Tidak bisa lagi dihalalkan di hari kiamat, karena hari kiamat adalah putusan Allah. Di dunia ini, selama di dunia ini, ada yang mengatakan, ulama mengatakan, berdoalah untuk dia, beristighfar untuk dia, kemudian ceritakan yang baik-baik dari orang yang digibah. Ada yang mengatakan begitu. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah selesaikan selama masih hidup. Cuma ini dia, ulama melihat bahwa tidak mungkinlah kita ceritakan kepada dia, maaf ya saya sudah menggibah kamu. Ini lebih fatal akibatnya. Udah, pilih jalan kedua tadi. Doakan dia, mintakan ampunan dosa untuk dia, dan jangan lagi gibah dia. Ini caranya. Mudah-mudahan diterima Allah taubat kita karena kita banyak bergibah. Atu ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Menggibah itu digambarkan di sini. Apakah kalian, salah satu di antara kalian yang menggibah itu? Ini yang menggibah ini. Kalau tidak menggibah bukan masuk di sini. Ayyuhibbu, apakah cinta, salah satu ahadukum, salah satu kalian suka, senang, cinta, ayyakula, dia memakan lahma akhihi maitan, dia memakan daging saudaranya yang dia ghibah itu, maitan, dalam keadaan mayat, bangkai dimakan. Itulah menggibah, makan bangkai, itu yang dimakan. Rasulullah pernah ketemu ini bersama sahabat banyak-banyak, bangkai keledai sudah membusuk, Apa katanya kepada sahabat? Kalian makan bangkai ini bangkai yang busuk, ini keledai busuk mati di padang pasir situ, mati. Kalian makan ini sampai kenyang, lebih bagus daripada makan daging saudara kalian yang mati, yang kalian gibah. Nah ini dia. Padahal makan bangkai tidak boleh, cuma perbandingannya begitu. Sama dengan tadi di yaumul qiyamah akan ditampakkan orang-orang penggibah, makan dagingnya sendiri, dicabi sini, kukunya panjang. Ini penggibah ini, baunya busuk. Kenapa bau busuk? Karena gibah itu begitu, bangkai yang kita keluarkan, bangkai yang kita makan, bangkai, jadi busuk. Jadi mulut kita itu berbau busuk karena gibah. Jadi bagaimana caranya? Tobat kepada Allah. Wangikan mulutmu dengan apa? Dengan zikrullah. Wangikan mulutmu dengan baca Al-Quran, membaca doa. Itu lebih selamat, dijamin oleh Allah masuk surga. Fakarihtumu, enggak ada kalian yang senang sebetulnya itu. Kalau berpikir ke sana,
Fakarihtumuhu, kalian benci itu, tidak mau, sama sekali tidak mau. Ada seorang sahabat, ini sahabat ini dalam suatu hadis sahih. Dia masuk di majelis Rasulullah. Yang keluar dari majelis itu digantikannya tempat duduknya, dia duduk. Tapi dia setelah duduk di situ cerita kepada samping-sampingnya, menceritakan orang tadi yang baru berdiri. Jadi setelah selesai majelis, Rasulullah panggil dia. Kamu, silakan kumur-kumur, congkel gigimu. Kenapa ya Rasulullah? Ini gigi saya sudah. Kamu tadi makan daging bangkai. Coba disuruh congkel giginya dari daging yang dia makan. Itu tadi menggibah, itu makan daging bangkai. Ini sahabat Rasulullah ini. Makanya gibah ini susah untuk menghindarkan diri. Jadi lebih bagus mana? Cari jalan selamat. Cari jalan selamat. Itu tadi contohnya dalam hadis sahih. Jauhi. Idza marru bil lagwi marru kirama. Wa qalu salama. Apabila mereka melewati kumpulan-kumpulan orang-orang yang menggibah, yang ngerumpi, yang cerita sana sini, tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya, qalu salama, assalamualaikum, pergi. Marru kirama, mereka muliakan dirinya untuk tidak ikut-ikutan melakukan dosa karena tergelincirnya lidah. Lidah tergelincir itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Lidah, tergelincirnya lidah yang membuat manusia banyak masuk ke dalam neraka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu tadi bertakwa kepada Allah. Ingat, Allah yang memberikan segalanya. Ingat, kita wajib bersyukur kepada Allah. Ingat, kita wajib beribadah kepada Allah. Ingat, kita wajib selalu berzikrullah dan beristighfar kepada Allah. Kita tidak bisa melepaskan diri dari Allah kalau kita sadar selalu. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Tawwab, Maha menerima taubat. Orang yang menggibah tidak menggibah, orang yang mencuri tidak mencuri, diterima oleh Allah tobatnya. Penzina, peminum khamar, semuanya diterima oleh Allah. Pengkorupsi, pengini, selesaikan di dunia ini sebelum nanti di akhirat jadi dinar, jadi ani. Nanti kebaikan-kebaikan kita akan diambil untuk dikasih kepada orang-orang yang kita gibah. Hadis sahih ini, kebaikan-kebaikan kita diambil oleh Allah yang Maha Adil untuk dikasih kepada orang yang kita gibah. Apabila kebaikan kita tidak punya, sudah habis. Dosa-dosa orang tadi, diambilkan, dibebankan kepada kita. Kita bawalah itu sampai masuk neraka. Kalau tidak diselesaikan di dunia. Kalau diselesaikan di dunia, bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, Allah sangat senang. Coba bayangkan, sudah jahat, menggibah, berzina, korupsi, koruptor, segala macam, bertobat kepada Allah, sadar selama masih di dunia ini, selama pintu tobat masih terbuka. Senang Allah. Yuhibbut tawabina. Allah cinta kepada orang yang tobat. Karena apa? Karena kita ini tidak bisa lepas daripada dosa. Itu kita, ciptaan kita sudah begitu. Sebaik-baik yang berdosa itu adalah yang tawwabun, yang selalu bertobat kepada Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, ini kepada manusia ini. Tadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari dzakar, laki-laki, wa untha, dan wanita. Dzakar wa untha diciptakan. Ini adalah ada hikmah di sini. Karena Nabi Adam diciptakan dia dzakar. Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam itu dzakar, laki-laki. Gak ada yang bilang Nabi Adam perempuan.
Kemudian wa untha. Ketika Nabi Adam diciptakan sendiri baru bingung Nabi Adam. Ini benar dalam hadis itu. Bingung dan tidak merasa seimbang dia. Allah Maha tahu itu semuanya. Maka diciptakanlah untha. Yang pertama diciptakan untha adalah Hawa. Hawa. Orang Indonesia mengatakan Siti Hawa. Hawa diciptakan liyaskuna ilaiha, supaya Adam itu sakan, tenang, aman untuk berkumpul dengan untha. Jadi kita diciptakan laki perempuan supaya berkumpul, berharmonis, berembuk, bersatu. Untuk apa? Untuk tenang. Untuk tenang, untuk sakinah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, berqabail-qabail, kabilah-kabilah, lita'arafu. Untuk apa? Saling kenal, bukan saling caci, saling gibah, tidak, lita'arafu. Kalau kita sudah kenal kaum ini, kenal kaum ini, ada kebiasaan mereka yang baik, ikuti mereka. Tapi kalau kaum ini ada kebiasaannya yang jelek, jauhi mereka. Begitulah lita'arufu namanya. Lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah dalam ta'aruf kalian, dalam zakar wal unsa, tidak ada yang mengatakan saya laki-laki gagah, saya yang lebih hebat, tidak bisa. Unsa, perempuan juga bisa bilang begitu, tidak bisa. Jadi bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, mulia kepada Allah, mulia di antara manusia adalah atqakum, yang paling banyak bertakwanya. Bertakwa itu kepada Allah, beribadah kepada Allah, jauhi maksiat. Bertakwa kepada ini, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa sesama manusia, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Jangan sakiti, jangan digibah, jangan dicaci. Itu namanya bertakwa sesama manusia. Hubungan dengan manusia, muamalah ibadah kepada Allah, muamalah di antara manusia, jangan sakiti. Jangan bagus ibadah, muamalahnya jelek, tidak benar sama sekali. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah alimun khabir, maha mengetahui, maha khabir. Kita lanjutkan satu lagi. Qalatil a'rabu amanna. Al-Arab artinya orang-orang Arab Badui dari kampung. Orang kampung itu biasanya ngomong apa adanya. Pernah Arab Badui itu datang kepada Rasulullah, mau menghadap Rasulullah. Dia ngomong macam-macam. Di antara sahabat, dia benci kepada yang menyambut dia dan dia benci kepada sahabatnya. Bertemu Rasulullah, Rasulullah mengajarkan dia begini. Apa katanya? Ya Allah, ampuni aku dan Muhammad. Sahabat-sahabatnya tadi sudah dia sakiti. Sahabat Rasulullah, apa kata Rasulullah? Jangan begitu. Tadi kau ngomong apa dengan sahabat? Selesaikan ini, baru kau pulang. Ini Al-Arab amanna, kami beriman. Al-Arab, orang Badui itu dia mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Jadi kalau orang yang beriman, yang benar-benar beriman, tidak akan melakukan ghibah, tidak akan melakukan saling melecehkan, saling menghina, saling menjelek-jelekan. Itu yang beriman namanya. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman secara benar di antara kalian hingga dia cinta kepada saudaranya apa yang dia cintai kepada dirinya. Senang enggak dia digibah orang, dijelek-jelekan orang? Enggak senang. Kalau begitu jangan lakukan. Itu yang beriman namanya. Jadi Al-Arab itu bukan kami beriman. Qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, baru Islam. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Islam. Baru itu belum beriman. Iman itu belum masuk. Kalau sudah masuk iman, manis dia iman itu tidak akan mau bermaksiat kepada Allah, termasuk tidak akan mau menggibah dan menjelek-jelekkan sesama hamba Allah.
Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kalian, belum masuk ke dalam hati kalian, baru Islam, aslamna, baru Islam. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu, kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a, amal-amal kalian itu tidak akan disia-siakan, tidak akan merusak kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa di sini selalu banyak ujung-ujung ayat itu Ghafurur Rahim, Ghafur? Karena kita ini banyak melakukan dosa. Banyak melakukan dosa. Makanya ujung ayat itu Allah Maha Ghafur. Ketika kita banyak berdosa, kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampuni aku. Engkau Maha Ghafur, Engkau Maha Rahim. Ini ujung-ujungnya itu yang perlu ditadabburi. Makanya tadabbur itu artinya memperhatikan ujung-ujung. Dubur itu kan ujung. Nah, jadi tadabbur Al-Quran itu namanya memperhatikan ujung-ujung ayat itu. Apa akibatnya kalau begini, apa akibatnya kalau begini. Wal aqibatu lil muttaqin, itu ujung ayat. Akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang muttaqin. Orang muttaqin itu akibatnya baik, baik di dunia dan baik di akhirat, baik di mata masyarakat, baik. Itu orang-orang muttaqin. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, yang ada pertanyaan, apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Kalau sepanjang yang saya baca ataupun sependek yang saya baca, ada ghibah yang diperbolehkan. Seperti itu tadi pernah kejadiannya kepada istri Abu Sufyan. Istri Abu Sufyan mengatakan bahwa suaminya pelit. Kepada Rasulullah tidak mengatakan kamu gibah suamimu, enggak. Karena ini kenyataan, kalau tidak mendapatkan nasihat itu suami tidak sadar. Hanya fadzakir namanya ini, fadzakir. Bukan kita menjelek-jelekan dia. Jangan pula nanti sudah ditanya ustaz itu, ustaz bagaimana istri saya? Ustaznya pula menjelek-jelekan itu. Woi suami ini ada ibu ini begini. Enggak, itu namanya dosa ustaz itu. Tapi coba usahakan dinasihati. Rasulullah kan begitu menasihati. Pertama dinasihatinya istri Abu Sufyan, apa katanya? Ambillah secukupnya. Nah ini, jadi kalau istri mengambil secukupnya untuk belanja, itu dia tidak mencuri namanya. Karena dia juga manusia kan, butuh laki-laki itu adalah rijal. Memberi nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kewajiban dia. Kalau dia pelit, tidak cukup umpamanya, seperti keadaan orang lain yang sebantaran dengan dia, itu tidak salah. Tidak salah dia ini. Jadi ustadz yang diadukan tadi itu tidak ghibah namanya dia. Karena dia merasa dia termasuk yang korban ini, korban kepelitan suami. Makanya suami-suami itu jangan merasa kita itu mencari uang itu karena kita, tidak. Saya pernah banyak menasihati orang begini. Jangan pernah merasa engkaulah yang mengasih nafkah kepada istri dan anak-anakmu. Tidak. Allah yang masih memberikan kemudahan. Kau mendapatkan gaji, tambahan gaji, bonus ini,
Bukan berarti itu rezekimu tok, tidak. Ada anakmu. Allah melihat anakmu, bukan kau. Kalau kau segini sudah cukup. Tapi Allah melihat anakmu, melihat istrimu. Maka Allah bukakan yang lain, pintu yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, 1 dinar engkau infakkan untuk orang miskin, orang fakir, orang apa semuanya. Kemudian 1 dinar engkau kasih istrimu untuk makan, anakmu untuk makan biaya anakmu. Yang lebih afdol adalah yang kau berikan kepada istrimu. Coba bayangkan, orang miskin tidak afdol dikasih. Jadi dahulukanlah keluarga dekat ini. Makanya ada hadis lain mengatakan begini. Wa kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seorang laki-laki, dosanya sudah cukup untuk ditanya di akhirat, yang membuat dia celaka nanti di akhirat. Dia menyia-nyiakan siapa yang di dalam tanggung jawabnya, istri anaknya. Padahal dia kaya. Itu gara-gara apa? Dia ego. Kalau saya bukan kerja, kalau saya bukan ini nggak makan ini istri saya. Nah, itu namanya lupa kepada Allah. Dia lupa kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran dilarang itu. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut fakir. Apa kata Allah? Kami yang ngasih rezeki dia, bukan kau. Kami yang ngasih rezeki dia dan rezeki kalian. Nah, ini dia. Jangan bunuh anakmu. Jadi sekarang ada, saya lihat di medsos yang viral itu. Rezekimu itu bukan di tempat kerjamu. Nah, benar kan? Tapi rezekimu itu dari Allah. Dimanapun kau bekerja, dimanapun kau berada, rezekimu tetap dari Allah. Jadi jangan dikira kita itu seorang laki-laki, gara-gara kita lah makanya istri kita dapat ini, anak kita bisa sekolah. Tidak. Kalau seorang suami begitu pikirannya, dia tidak akan pelit kepada anak istrinya. Coba bagaimana kita pelit sama istri kita? Dia melahirkan anak kita. Kalau nggak ada istri, dapat dari mana anak? Dari dalam tanah, dari dalam batu. Makanya zakar wa unsa tadi harus dipikirkan bahwa itu nikmat Allah. Demikian jawabannya. Tadi ya silakan. Assalamualaikum. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak akan lepas daripada pembicaraannya orang lain, perilaku. Karena yang dibicarakan perilaku manusia yang menyimpang dari aturan agama maupun adat. Ini tidak bisa kita hindari, Ustaz. Nah, dengan demikian membicarakan perilaku manusia ini tentu ini ada batasan, Ustaz. Batasan mana yang masuk ke dalam hibah, batasan mana yang tidak. Nah, ini penting karena jangan sampai kita berbicara tentang perilaku manusia yang menurut tuntunan ini menyimpang, kita menjadi jangan hibah nih. Padahal supaya kita ini tahu ini, karena kita tidak bisa menghindari sehari-hari aja kita pasti akan berbicara tentang perilaku manusia. Nah, kebetulan misalkan perilaku penyimpangan itu, kita kenal orangnya yang kita tunjukkan kita secara otomatis. Jadi mohon petunjuknya batasannya biar jelas ini yang hibah, ini yang bukan hibah. Terima kasih. Ini pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perilaku manusia itu adalah gibah ataupun tidak gibah? Ulama-ulama itu termasuk Al-Hasan Al-Basri. Kenalkan, Al-Hasan Al-Basri adalah ulama tabi'in yang berdomisili di Basrah di Irak dan terkenal zuhud dan terkenal tegas. Jadi Hasan Al-Basri ini
bukan hanya zuhud, tidak mau dunia, tapi tegas. Kalau ada dia lihat orang yang salah, termasuk amir-amirnya, khalifah-khalifahnya, langsung tegas dilarangnya. Walaupun lagi pidato begini, dilarang sama dia. Al Hasan Al Basri mengatakan, orang-orang yang fasik al-mu'lin, orang-orang yang melakukan kefasikan dan tidak malu-malu, maksudnya mengumumkan kefasikannya, memberitahu kefasikannya di hadapan orang banyak. Kemudian orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya di dalam kehidupannya, baik dia jadi pemimpin, baik dia jadi manusia biasa atau apa. Kemudian yang ketiga katanya adalah al-imam al-fajir, pemimpin ataupun presiden ataupun perdana menteri ataupun pemimpin lah, al-fajir, yang zolim kepada rakyatnya. Jadi yang tiga ini katanya boleh diceritakan. Karena apa? Ditakuti kalau orang lain tidak tahu, dia akan membuat bahaya buat masyarakat. Jadi ini antara lain itu. Ada yang mengatakan ada 6, ada yang mengatakan mengadu kepada hakim tentang kejelekan ini. Kemudian kalau ada seorang yang berbahaya di masyarakat, tukang zina, tukang pencuri, kalau tidak diberitahukan kepada orang lain akan korban, diceritakan. Itu bukan. Jadi yang namanya menceritakan orang lain untuk keselamatan, bukan untuk enak-enak supaya dia karena kita tidak senang dengan dia, bukan. Untuk keselamatan masyarakat daripada penipuannya umpamanya, kefasikannya umpamanya, kejahatannya yang luar biasa. Itu boleh kita ini. Kita ceritakan yang sebenarnya, kita ceritakan yang sebenarnya, bahwa niat kita itu adalah untuk kebaikan dan keselamatan. Ini sekarang yang banyak bukan itu, ikut-ikutan. Si anu begini, belum tahu benarnya. Ternyata tidak benar. Untuk menarik itu susah kita. Kalau sudah keluar dari mulut kita, itu namanya mulutmu harimau, kan gitu, susah. Jadi ghibah itu digambarkan oleh Ibnu Hazm. Ini saya hampir senyum-senyum membaca itu. Ghibah ini katanya sama dengan seorang yang menggibah, seorang melepaskan meriam. Ghibah itu yang dia keluarkan itu, dia melepaskan meriam, kemudian meriam itu diledakkan, nggak bisa lagi kembali itu kalau sudah peluru meledak, sudah peluru terbang itu dari pasang meriamnya itu, udah begitulah ghibah itu. Bahaya banget itu ghibah. Jadi nggak bisa kembali lagi. Itu dia kembali tadi, sebelum selesai dunia ini hidup kita halalkan itu tadi. Kita halalkan. Kita saling maaf, saling ini. Kalau tidak bisa, itu dia doakan orang yang kita ghibah. Kemudian ini untung ini sebetulnya. Kalau kita mendoakan orang yang kita ghibah itu untung. Untungnya apa? Ya kita berdoa untuk orang. Siapa tahu dengan doa kita dia berubah total dia. Dari jahat tidak jahat. Kita tidak tahu ini doa siapa yang makbul ini supaya negeri kita ini aman dari penyalahan gunaan, nggak tahu. Tapi kita jangan hanya menjelekkan, nggak pernah berdoa, itu tidak benar juga. Karena apa? Lupa berdoa gara-gara lebih sering menjelekkan. Itu tidak benar, bukan seorang mukmin itu. Itu tadi kita bilang, kalau orang tidak senang menggibah, tidak senang digibah orang, jangan menggibah orang lain. Itu duduklah di rumah. Kecuali tadi yang bahaya yang membuat orang celaka, kalau kita ceritakan. Ini pendapat Al Hasan Al Basri. Jadi pemimpin zolim yang ini kepada rakyatnya itu tidak apa-apa diceritakan. Ini pendapat Hasan Al Basri ini. Saya baca di mana, di kitab
dilansir oleh seorang ulama apa, tapi ini jelas Al Hasan Al Basri. Demikian jawabannya. Ya. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Al-Buruj yang dibacakan ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati la'ahdannahum tahti yang tahtan anhar. Dzalikal fawzul kabir. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Jadi tidak terasa tidak sampaikan oleh Pak. Dan kita berbicara atau menghargai teman sendiri kita tidak merasa. Tapi kadang-kadang itu berkontak kepada teman satu masjid, teman satu RT, teman satu lingkungan atau bagaimana. Bagaimana dengan hal ini? Mendatangkan percobaan yang mengganggu apa kita? Bagaimana tadi? Fatanul, membuat fitnah, membuat fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang membuat ini saling berperang, saling benci, itu fitnah. Ini sebetulnya biar saya jawab. Innal ladzina fatanul mu'minina, orang-orang yang membuat fitnah kepada orang-orang mukminin dan mukminat, maka mereka akan mendapatkan azab neraka. Ini turunnya, kalau tidak salah, saya pernah baca ini turunnya kepada Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu adalah penduduk-penduduk yang pemerintahnya zalim, menangkapi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan menyuruh mereka kembali untuk kafir. Ini pemerintah zalim ini. Ini Ashabul Ukhdud, ini di daerah selatan Saudi Arabia, berbatasan ke daerah Yaman. Orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman karena mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak memfitnah orang itu kecuali karena mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Sedangkan pemerintahnya ini tidak mau ada orang yang beriman di sana. Diambillah satu-satu, ditangkapin, ratusan ribuan ditangkap. Digalilah parit. Ini namanya ukhdud. Ukhdud itu parit. Parit digali, dimasukkan ke situ apa? Kayu bakar, dibakar itu kayu sepanjang parit itu. Di tepi-tepinya lah orang-orang yang tidak mau kembali kepada kesyirikan ditaruh. Yang kembali kepada kesyirikan, ikut agama kami, kata pemimpin zalim ini, selamat. Yang tidak mau kembali cemplung di sana. Ini fatanul mu'minina, mereka membuat cobaan, fitnahan kepada orang mukmin yang beriman kepada Allah. Maka tidak ada yang mau kembali kepada kesyirikan ketika itu. Surat Al-Buruj di situ. Maka mereka semuanya cemplung ke dalam api yang di dalam parit tersebut. Itu namanya Ashabul Ukhdud. Penduduk-penduduk yang dibakar karena mereka beriman kepada Allah, dibakar, dimasukkan ke dalam parit. Jadi ini dia fitnahnya itu ini. Mereka tidak bertobat. Orang yang membakar ini tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azabul harik, azab yang membakar mereka di yaumul qiyamah. Di dunia ini mereka bisa membakar orang, tapi di akhirat nanti mereka tidak bisa selamat dari bakaran Allah, bakaran api neraka. Demikian jawabannya.
Sudah cukup, kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.